di lorong ni terus surau sebelah keluar sini, sebelah kanan ni lah ya. Yang ke kiri hujung sekali ada bilik air untuk lelaki dan juga perempuan. Mic ni Cik Su, standby mic. Assalamualaikum. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan juga, insya-Allah program pada malam ini kita juga buat secara live di Facebook IDE, ataupun tuan-tuan kalau nak war-war kepada rakan-rakan di rumah ataupun di mana saja, boleh terus type www.tv.ideselangor.com ke Facebook kita, ataupun ke link www.tv.ideselangor.com ataupun tv.ideselangor.com pun dah boleh lah. Masuk sekali lah dari envelope. Harga is Ni untuk anda tak? harga is 35. 35. Ini is 7. Kita jual 50. 50. 50. Ini is 35. 35. Harga sebenarnya 59. Itu sebelah belakang. Tak ada. 9.
الفتاح من أنبياء الله يا كعبة الأسرار يا منبع saya jemput kepada yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Kita insya-Allah akan mulakan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari semagi memberkati majlis kita pada malam ini. Mari kita buka dengan kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada hari ini. Bagi pihak Institut Darul Ihsan, kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesediaan yang dapat hadir dan insya-Allah untuk mengikuti IDE Discourse Series yang kita bawa jauh daripada rumpun kita, tapi nun di seberang laut sana daripada Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah untuk makluman Pak Henry, kita ada juga teman-teman yang luar daripada Lembah Kelang, ada Ustaz Tarmizi dari Ipoh, ada kawan-kawan daripada Terengganu. Jadi saya fikir di luar daripada ni, dan termasuk juga program kita pada malam ini kita juga siarkan secara live daripada Facebook page IDE, ataupun tuan-tuan boleh melayari www.tv.ideselangor.com ataupun tv.ideselangor.com. Dia akan, pautan itu akan terus membawa kepada Facebook page kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, program pada hari ini kita akan teruskan sebentar lagi. Namun demikian, sebelum itu saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman selaku CEO dan juga Timbalan Pengurusi Institut Darul Ihsan untuk memberikan sedikit sepatah dua kata dalam membuka bicara kita pada hari ini, insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saudara Arifin selaku pengacara pada malam ini yang kita jemput secara khusus untuk membuat pembentangan pada malam ini, Bapak Henry Satrio daripada Akademisi Universitas Paramadina dan juga merupakan founder kepada Lembaga Survey Kedai Kopi, yang saya kira akan memberikan kita gambaran tentang pemilihan Gubernur atau Pilkada Jakarta yang berlangsung baru-baru ini, yang berakhir dengan kemenangan Anies Baswedan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, saya ringkas kalau saya boleh sebutkan Bapak ya, Institut Darul Ihsan ataupun IDE merupakan sebuah think tank yang diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, dan Kerajaan Negeri Selangor ini adalah kerajaan yang dikuasai oleh pembangkang. Di Malaysia ini kita mengamalkan federalism, di mana federal boleh dikuasai oleh parti pemerintah dan negeri dikuasai oleh parti pembangkang. Tetapi saya sebut Bapak tadi, di Malaysia ini tukar-tukar parti itu tidak biasa berlaku.
kerana sini hukumnya murtad tukar parti tu. Sampai sekarang ada yang mengatakan ya, situ satu kesalahan besar, keluar dari jemaah dan sebagainya. Tapi di Indonesia saya fahamkan itu perkara biasa. Ini juga berlaku kepada Anies Baswedan. Yang pentingnya sejak ditubuhkan kira-kira 2 tahun yang lalu, IDE banyak menjalankan kajian yang bersifat survey, dan kami boleh katakan kami antara yang paling aktif membuat survey dan yang paling advance dari segi survey, kerana kita sudah pun menggunakan kita punya kita bangunkan pendekatan kita yang baru dengan menggunakan WhatsApp kita sendiri bagi membolehkan analisis berkaitan dengan persepsi masyarakat itu dapat diketahui dengan serta-merta ataupun real time. Selain daripada melakukan survey yang waktu ini sekira lebih sudah 20 kali kita melakukan survey sejak saya di Universiti Malaya sehingga kini. Dan selain daripada itu, kita juga mengadakan diskurs atau wacana yang melibatkan pelbagai isu, termasuklah isu berkaitan dengan politik, berkaitan dengan tamadun, dan juga aktif dalam isu-isu berkaitan dengan maqasid. Dan ini merupakan perkara yang menjadi trust kepada kegiatan yang dijalankan oleh IDE. Dan pada malam ini kita bertuah kerana dapat bersama-sama dengan Bapak Henry Satrio yang sekira akan memberikan gambaran kepada kita tentang perkembangan-perkembangan yang membawa kepada kemenangan Anies, dan sudah tentu sebagai negara yang bersempadan ataupun yang berjiran dengan negara kita, kita juga berhasrat dan berminat untuk mengetahui perkembangan-perkembangan politik yang berlaku di sana, kerana sudah pasti pemilihan Gubernur Jakarta ini memberi impak yang besar kepada pemilihan Presiden dan juga perkembangan-perkembangan politik yang lain. Oleh itu sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henry yang bersedia untuk bersama pada malam ini, dan juga kepada saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang ada yang datang pada jauh semata-mata untuk mendengar perbincangan yang akan disampaikan oleh Bapak Henry. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan insya-Allah kita ada kesempatan lain kita akan bertemu lagi Bapak untuk perbincangan-perbincangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Ridwan Osman, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum itu saya takut terlupa, saya nak announce sedikit lah. Kita hari ini ada buku yang turut kita jual di bawah, beberapa buku Institut Darul Ihsan, tapi buku ini baru kita luncurkan bersempena Pesta Buku PBKL yang berlangsung sekarang ni. So ada 2 versi, satu versi kulit keras, satu versi kulit soft copy, soft cover ni. Cuma yang ini harganya dalam RM35, special price hari ni. Yang ini RM50. Kalau saya beli di luar, yang ni saya ingat berapa juga ni? RM79. Jadi hari ini special price. Cuma ada kelebihannya, kita ada penulisnya di sini, insya-Allah boleh nanti dapatkan tanda tangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih jauh dalam tajuk yang kita nak bincang sini, hari itu analisis pasca pemilihan gubernur Pilkada Jakarta. Ada yang tanya saya, apa benda pilkada ni? Pil kuda ke? Jadi ada yang buat lawak dengan saya lah. Dan kita ada 2 figure di bawah pilkada ini, itu saudara Anies Baswedan dan kita nama situ Ahok. Ahok tu sebab nama panggilannya begitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Henry nanti. Jadi 2 tokoh ini adalah yang terlibat dalam pemilihan Gubernur Jakarta baru-baru ini, dan pastinya ianya satu perkara yang menarik. Kenapa di peringkat Institut Darul Ihsan kita bawa wacana ini? Kerana pemilihan Gubernur Jakarta ini dia refleksi kepada pertandingan presiden itu nanti. Dan kempen yang dibuat di Jakarta itu seumpama kempen nak memilih presiden, ya. Dan menarik nanti mungkin kita boleh tahu daripada Pak Henry nanti ialah bagaimana kaitannya pemilihan ini dengan isu-isu yang dibangkitkan. Dan sedikit sebanyak isu-isu itu ada refleksi kepada perkembangan yang berlaku biasanya di Malaysia. Apa yang berlaku di Indonesia, tempiasnya akan ada di Malaysia. Itu biasa. Apa yang berlaku di Malaysia, tempiasnya di Indonesia. Jadi itu kita negara serumpun gitu ya.
Jadi pemilihan pilkada tu bukan pilkuda, itu refer kepada pemilihan kepala daerah. Jadi kalau Jakarta itu gubernur, level statusnya dia panggil gubernur, pemilihan kepala daerah, iaitu yang terbagi kepada sama ada provinsi, gubernur, wakil gubernur. Jadi boleh jadi yang besar. Akan dihurai nanti oleh bapa kita, insya-Allah. Dan ini sedikit sebanyak yang berlaku, dan bahkan bapa di sini kami enggak tahu itu pasal pusingan pertama, pusingan kedua. Jadi mungkin nanti bapa akan explain. Kalau kita di sana 2 kali untuk ini. Dan menarik pilihan raya di Indonesia sebagai contohnya, dalam di Indonesia kita ada SPR-nya KPU, kemudian ada di atas SPR ada Bawaslu pula, Kemudian tentera dan polis tidak mengundi. Kalau di Malaysia ini mengundi, jadi itu perbezaan, saudara boleh faham begitu, Cuma sedikit saya pergi kepada siapa yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, iaitu Bapak Henry Satrio, merupakan founder lembaga survey Kedai Kopi, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Beliau ada, ini website beliau, ke lembaga survei Kedai Kopi, mungkin beliau bukan boleh terangkan kita sedikit. Latar belakang beliau, ijazah komunikasi, kemudian sarjana dalam pengurusan komunikasi, pernah menjadi Communication Officer Johns Hopkins University Center for Communication Program 2000-2004, Strategic Alliance Manager Sampurna Foundation, Strategic Communication Marketing Head Syariah BTPN Bank, Strategic Communication Lecturer di Paramedina University. Ini saya enggak tahu betul atau tidak, Pak. Saya ambil dari LinkedIn. Boleh pas Jadi ini sebuah sedikit latar belakang yang akan bersama-sama dengan kita. Saya kira perbincangan pada malam ini perbincangan santai, tapi sedikit ilmiah sifatnya, sebab kita yang akan menyampai ini bukan tokoh politik, dosen. Cuma terlibat dalam survey, jadi pastinya ada nombor-nombor statistik dan sebagainya. Sama seperti mana yang kita buat di peringkat Institut Darul Ehsan. Jadi saya fikir dengan maklumat dan sedikit latar itu, insya-Allah kita dapat menganalisa apa yang berlaku dalam pemilihan Gubernur Jakarta baru-baru ini, sehingga ada himpunan besar-besaran, dan kesan daripada himpunan di situ ada juga himpunan di sini, Pak. Jadi dia ada kesan, walaupun isunya berbeza, tetapi semangat himpunan itu berlaku. Jadi itu saya fikir menarik untuk kita lihat tentang 2 tokoh ini yang bertanding, iaitu Pak Anies dan juga Pak Ahok. Dan isu-isu yang berbangkit yang saya fikir insya-Allah boleh dikupas oleh Pak Henry dengan sebaik-baiknya. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Pak Henry Satrio untuk memulakan pembentangan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Arifin, yang terhormat Profesor Pak Muhammad Ridwan Othman, Pak Dato Saifuddin Abdullah, Pak Sarifuddin lagi Saifuddin lagi. Ada Saifuddin. Terima kasih banyak. Before I start, ada sedikit tentang demokrasi di Indonesia. Itu memang kami agak berubah sedikit. Jadi pasca Soeharto tumbang, presiden paling lama yang kita punya, kemudian ada namanya reformasi, kita berubah cukup banyak. Tapi kita tetap berpegangan kepada Pancasila. Nah, kita masuk gini. Kemudian kami di Indonesia itu pertama kali mengadakan pilkada serentak. Jadi bersama-sama beberapa daerah. Yang pertama kali itu tahun 2015. Itu ada 269 kabupaten kota. Nah, itu
Menariknya lagi, kalau di pilkada serentak kemarin yang 2015 melawan independen. Jadi ada 11 kabupaten kota bisa mengalahkan incumbent. Itu buat kami sebuah fenomena yang luar biasa, karena biasanya yang namanya petahana itu, incumbent itu kuat sekali. Contohnya misalnya di Bukit Tinggi, mungkin yang paling dekat juga dengan kita. Bukit Tinggi, incumbent wali kota kalah dengan independen. Nah, kenapa saya katakan independen demikian? Awalnya Pak Basuki Cahayapurnama, nama aslinya Ahok itu, beliau ini mau maju dari independen, Pak. Jadi waktu itu dukungan terhadap beliau itu besar sekali. Ada gerakan yang namanya Teman Ahok. Terlepas dari polemik this is real movement atau somebody pay for it, tapi Teman Ahok ini beredar di mana-mana, luar biasa besarnya. Nah, khusus Pilkada Jakarta ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah di daerah lain. Perbedaan yang pertama ini harus 50% plus 1 baru dia menang. Kalau nak menang ada putaran kedua. Selalu begitu. Dan kemudian khusus di Jakarta, wali kota, mayor itu yang pilih gubernur. Kalau di daerah lain ada pilkada lagi buat bupati atau mayor. Tapi khusus Jakarta harus 50% plus 1 dan wali kota dipilih oleh dia. Jadi memang powerful sekali. Kenapa lebih powerful lagi? Karena ada contohnya. Presiden Jokowi berhasil jadi gubernur Jakarta, kemudian jadi presiden. Rupanya jadi presiden itu enak. Jadi banyak yang ingin. Jadi begitu ada Pilgub Jakarta, pemilihan gubernur Jakarta lagi, banyak yang pengen jadi gubernur. Sebelum muncul ada Agus Harimurti, kemudian Anies Baswedan, ada Ahok, banyak sekali orang-orang yang mencoba ingin maju sebagai gubernur. Karena mungkin membayangkan menjadi presiden itu, Pak, enak mungkin ya. Nah, di Jakarta sejak pemilihan gubernur secara langsung, jadi direct elections, belum pernah ada governor incumbent 2 periode. Jadi yang pertama waktu itu Fauzi Bowo kalah dengan Jokowi, kemudian Jokowi jadi presiden diteruskan oleh Ahok. Ahok juga akhirnya kalah. Jadi memang secara sejarah warga Jakarta itu pengen yang sempurna. Kalau nanti kita lihat statistiknya, Pak, kepuasan publik terhadap Ahok itu tinggi, tapi kalah juga dia. Jadi lucu memang. Jadi kalau ada beberapa yang mengatakan kepuasan publik itu bisa membawa orang menuju kursi gubernur, nampaknya tidak juga. Nah, itu di Jakarta. Kemudian lagi untuk pilkada sekarang hanya satu partai yang bisa calonkan sendiri. Nah, itu PDIP. Jadi only one political party can mengusung calonnya sendiri. Hanya PDI Perjuangan. Yang lain harus koalisi. Makanya kalau kita lihat perjalanannya itu, PDI Perjuangan ini di ujung-ujung partai-partai politik lainnya menunggu. Kalau PDI Perjuangan tidak usung Ahok Jarot waktu itu, mungkin banyak muncul calon-calon lain. Tapi begitu PDI Perjuangan kan partai yang paling kuat, kemudian juga mengusung Ahok Jarot, waktu itu termasuk saya sempat berpikir, oh ini selesai electionnya. Tapi ternyata di ujung-ujung ada kejutan dari Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Nampaknya tidak rela juga kalau PDIP menang mudah. Jadi di ujung-ujung itu disorongkanlah Anies dan Sandi. Satu lagi sorongkan anaknya, walaupun harus keluar dari militer. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini nama-nama yang muncul, Pak, di yang mau jadi gubernur, Pak.
Abraham Lunggana ini yang kita lihat dari April dulu 2016, Haji Lulung ini terkenal ya Pak, Bu. Jadi Haji Lulung ini saya pernah satu talk show dengan dia. Saya pernah satu kali talk show dengan Haji Lulung. Dia bilang dia ini anggota parlemen daerah Jakarta, provinsi Jakarta. Dia bilang saya ini anggota parlemen paling jujur se-Jakarta, karena sudah 7 kali dipanggil bolak-balik ke polisi, 7 kali bolak-balik ke Komisi Pemberantasan Anti Korupsi, Anti Rasuah, tidak ketemu salahnya. Tapi dia ini musuh besar Ahok, karena ya tidak tahu lah, pokoknya setiap ada kebijakan Ahok pasti yang marah-marah duluan ini Abraham Lunggana. Nah yang kedua ini 3 orang inilah yang bertarung. Gini ya. Nah kemudian ini saya pindah-pindah. Nah waktu Agustus 2016 ini kami melakukan survei Pak. Jadi inilah pegangan saya pertama kali setiap saya diwawancara oleh media bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok Jarot itu bisa kalah. Karena dengan survei ini terlihat sekali bahwa sebetulnya masyarakat Jakarta itu memang boleh-boleh aja kalau orang lain, kalau ada somebody else would like to try become governor, boleh. Karena ini kelihatan seperti ini. Jadi pada saat ditanya apakah calon baru, calon alternatif punya peluang mengalahkan gubernur yang ada, 74% bilang bisa. Nah itu luar biasa. Jadi kalau 74% bisa, ini sama dengan kepuasan publiknya Ahok. Jadi kepuasan Ahok, kepuasan publiknya tinggi, cuma warga Jakarta kalau ada orang lain boleh. Itu menariknya. Makanya saya bilang ini orang Jakarta ini maunya kebanyakan. Ada gubernur yang bagus, cuma kalau ada orang lain boleh. Gitu. 78% Pak. Nah sejak saat itu juga, nah ini yang dia bilang nih. Sebentar, saya cari yang lain. Nah ini Pak. Ini lihat kepuasan publiknya kan tinggi. Dari Februari kami survei 71, 68, 70, 60, ini tinggi lah. Tapi kalau kita tanya lagi, bisa kalah nggak? Bisa. Apakah Anda akan menerima calon alternatif? Terima. Jadi itulah yang membuat saya bilang ini orang bisa kalah. Dan kami satu-satunya lembaga survei yang tidak pernah menempatkan elektabilitas Ahok itu di atas 50% plus 1. Kalau lembaga survei lain, ini tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman lembaga survei lain, ada 54, 58, selalu tinggi. Kami selalu 50%, selalu di bawah 50% plus 1. Makanya kalau ada beberapa tim suksesnya Ahok, kalau saya masuk TV atau di wawancara media, pasti Bang Henry akan bilang Ahok tidak lewat 50% plus 1 lagi gitu. Karena memang hasilnya begitu. Nah di Agustus inilah kami dilaporkan polisi karena dianggap mengganggu suara asli Basuki Cahayapurnama waktu itu. Tapi polisinya ya mau gimana, ini kan hasil survei akademik, jadi harus dilawan lagi dengan hasil survei akademik lagi. Jadi nggak apa-apa. Nah terus kita survei lagi September, hasilnya lebih jelek. Nah ini Pak, di Oktober ini muncul Anies dan Agus. Lihat langsung drop suaranya Ahok waktu itu. Yang naik agak jauh waktu itu suaranya Agus. Tapi Pak, ini saya nggak taruh di sini. Di Oktober ini undecided votersnya juga tinggi. Jadi begitu saya menggambarkannya begini, begitu ada Anies, ada Agus,
warga yang tadinya mau pilih Ahok agak ragu-ragu, tapi belum menentukan pilihan waktu itu. Oh, ada Anies, ada Agus ya. Jadi drop aja, turun. Di Januari dia makin drop. Nah, kenapa di Februari ini kemudian naik elektabilitasnya? Pada saat pemilu putaran pertama nih Pak, hasil akhirnya. Jadi tadi kan saya bilang ada Bu Silviana Murni itu harusnya kan bisa dan bagus Pak. Tapi pada saat di debat 3 kali justru tidak terlalu sukses debatnya, sehingga suara Mas Agus waktu itu turun drastis, jauh sekali. Nah, saya kembali ke slide yang tadi saya tunjukkan. Nah, waktu itu di November ada aksi bela Islam. Ini awalnya karena tuduhan balsemi atau pelecehan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Yang dilihat waktu itu oleh Muslim 411 ada ketidakadilan, karena jurisprudensi hukum kalau di Indonesia ada religion balsemi gitu, ada penistaan agama, biasanya langsung penjara Pak. Nah ini Ahok tidak. Ahok tidak di penjara walaupun sudah terdakwa. Waktu di 411 ini belum diputuskan terdakwa atau tidak. Nah, jadilah itu awalnya berkembang isu yang luar biasa besar. Saya baru pertama kali setelah itu mendengar kata makar, ingin menjungkalkan presiden misalnya. Terus kemudian ada kata Islam moderat, Islam radikal, keturunan Cina dan lain keturunan Arab. Nah itu baru pertama kali sejak saya lama sekali di Indonesia itu muncul kata-kata itu, sehingga waktu 411 dan 212 ini banyak yang bertanya-tanya. Waktu itu serangannya, tuduhannya semuanya ke Susilo Bambang Yudhoyono. Nah itu juga mempengaruhi suara Agus Yudhoyono waktu itu. Sayangnya setelah Agus kalah di putaran pertama, isu itu masih terus-terusan. Besok ini Pak, 5 Mei adalah sidang juga keputusan hakim terhadap Ahok, apakah bebas atau tetap di penjara walaupun hanya 1 tahun. Besok itu ada lagi aksi bela Islam Pak, 505 namanya. Jadi selalu bikin aja tuh 411, 212, 313, besok 505. Ya kayak Levi's ya Pak ya. Nah besok ada lagi. Nah ini sebetulnya yang cukup mengkhawatirkan. Ada sebuah buku yang judulnya The Clash of Civilizations, Samuel Huntington yang menulis, kalau saya tidak salah tahun 96 kalau nggak salah. Dia bilang bila sebuah negara terjadi pertumbukan antara atau pergesekan antara agama dan budaya, nah negara itu siap-siap runtuh. Nah itulah yang kami semua di Indonesia berdoa supaya teori The Clash of Civilization itu tidak terjadi di Jakarta. Karena sampai hari ini pun sisa-sisa pilkada Jakarta tadi masih ada. Misalnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendengar juga tentang kiriman karangan bunga yang banyak sekali dikirimkan. Mana tuh ya? Nah ini misalnya ada 4.206 karangan bunga di balai kota, semuanya untuk Ahok. Ini new movement di Jakarta. Semua orang bingung ini, who is the actor, who's behind it. Orang-orang pendukung Ahok bilang ya ini kita aja sendiri, atas kesadaran sendiri. Nah hari ini karangan bunganya pindah ke tentara dan polisi. Terima kasih sudah mengawal negara ini dengan baik. Ya ini ada hal-hal yang begini-begini ini yang this is new also for us. Karena memang kekalahan
Pak Ahok ini memang di luar dugaan, Pak. Saya sendiri juga, walaupun saya jauh-jauh hari mengakui agak terkejut bila Ahok menang, tapi kekalahan 17% itu cukup mengejutkan. Ya, saya tunjukkan hasil akhirnya putaran pertama. Nah, ini hasil akhir di putaran pertama. Memang Ahok tuh kalahnya lumayan, dia nomor 1 di putaran pertama, menang 43% suaranya, 42,96 lah tepatnya. Kemudian Agus langsung tersisih karena hanya 17%. Anies itu sekitar 30-an persen. Anies yang melonjak agak jauh. Nah, kemudian di putaran kedua memang menangnya agak jauh, 42,05%, Anies 57,95%. Sebetulnya ini waktu angka 30%, karena waktu itu kita juga quick count, kita sudah tahu tuh Anies menang. Tapi impact-nya setelah itu memang luar biasa. Pendukung Ahok Jarot pun tidak pernah menyangka bahwa Ahok akan kalah. Jadi waktu itu mereka memang sudah siapkan pesta luar biasa di Jakarta. Luar biasa memang besarnya. Tapi begitu kalah kan nggak bisa pesta juga, Pak. Akhirnya kirim-kirim bunga, itulah kejadiannya. Nah, bunga ini, makanya tadi bunga itu sampai sekarang juga menurut kita di Jakarta juga cukup mengkhawatirkan. Karena walaupun itu bentuknya karangan bunga, tapi waktunya kan tidak tepat. It will be very nice and very good if karangan bunga itu dikirimnya pada saat serah terima lah, pada saat seremoni serah terima jabatan. Nah, itu bagus. Tapi sekarang ini apa yang ingin ditunjukkan oleh para pendukung Ahok ini, memang kita cukup deg-degan juga, walaupun tidak apa-apa, bagus juga. Nah, memang hingga hari ini kami merasa memang belum ada yang normal kembali setelah Pilkada Jakarta. Nah, apalagi di 2018 akan ada pilkada serentak lagi di 3 daerah besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian, begini, di Indonesia kalau pemilihan presiden itu memang rebutan suara Jawa, voters in Java itu memang diperebutkan, karena 50% lebih suara itu di Jawa. Nah, kemarin kan ada Banten dan Jakarta. Banten PDIP kalah, kemudian ada Jakarta PDIP kalah juga. Jadi tinggal 3 daerah nih, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Prediksi saya Jawa Tengah itu mungkin PDIP menang. Tapi kalau Jawa Barat nampaknya PKS lagi menang dengan Gerindra. Kalau Jawa Timur saya rasa mungkin Demokrat PKB yang menang. Jadi kemungkinan besar PDIP hanya menang Jawa Tengah. Nah, itu akan mempengaruhi memang. Nah, apa yang terjadi di Jakarta ini, makanya saya juga berterima kasih juga kepada tentara dan polisi kita memang yang mengawal negara ini dengan baik sekali. Memang agak mengkhawatirkan, Pak. Jadi pertumbuhan SARA, suku gitu ya, perkataan-perkataan tentang perbedaan antara orang asli pribumi, orang Cina, itu mulai lagi menyeruak sekarang. Nah, memang itu mengkhawatirkan karena takutnya memang berimbas ke Jawa Barat yang memang Islamnya juga kuat. Nah, Islam sendiri saat ini seperti dikotak-kotakan. Ada Islam moderat, ada Islam radikal, ada... Saya Islam yang biasa-biasa lah. Nah, ini jadi terkotak-kotakan juga. Jadi anggapan misalnya, kalau tidak nurut ulama kafir. Nah, itu mudah juga sekarang tuh. Kemudian kalau tidak ikut kirim-kirim bunga, anti binekaan, anti keberagaman. Nah, itu juga muncul juga. Nah, ini yang mesti dinetralisir dan itu dilakukan dengan baik oleh polisi dan tentara. Walaupun ya memang ya namanya sebuah perjalanan politik itu sempat bikin kami takut juga sebetulnya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi.
Nah, ini hasil akhirnya. Kami waktu kemarin hanya beda 0,5% dengan hasil Komite Pemilihan Umum, hasil negara. Nah, ini Mas Anies menang mutlak. Kenapa Mas Anies menang, Pak? Nah, ini dia. Ada beberapa teori. Di exit poll saya kasih lihat lah. Ini misalnya, ada yang bilang bahwa suka dengan partai pengusung, suka dengan janji calon, suka dengan aksi sosial, suka dengan tokoh calon gubernur. Terus kemudian misalnya ada alasan lain, kesamaan suku, kesamaan agama. Ini nggak pernah muncul, Pak, sebelumnya, Pak. Alasan memilih karena agama, beberapa kami survei itu baru muncul di Agustus, Pak. Jadi memang begitu itu pecah 411, kemudian ada 212, nah itu baru mulai muncul bahwa agama ini menjadi poin penting. Nah, kalau dari perbincangan kami pada saat FGD selesai pemilihan itu, salah satunya adalah begini, jadi banyak program-program bagus yang dilakukan oleh Basuki dan Jarot selama jadi gubernur. Nah, Anies ini menjanjikan tidak akan menghapus program-program bagus itu, seperti program alat sekolah gratis, kesehatan gratis. Itu dia pastikan tidak dihilangkan. Jadi waktu putaran pertama, masyarakat itu masih takut-takut akan dihilangkan kan nih program bagusnya. Begitu putaran kedua, Anies menjamin tidak akan dihilangkan, bahkan ditambah beberapa program yang masuk akal dan menyenangkan, seperti rumah murah, DP 0%, ada OKOC yang terkenal itu, satu kecamatan, jadi satu sub-distrik, satu entrepreneur center yang dijanjikan. Nah, jadi masyarakat lihat, wah, ini Anies nih tidak akan menghilangkan program bagusnya Ahok, dapat pahala juga. Ya sudah, Anies saja, gitu. Jadi salah satu yang membuat suaranya naik itu memang itu. Kan yang digembar-gemborkan tuh adalah itu, pilihlah pemimpin Muslim, pilihlah pemimpin Muslim. Nah, waktu itu memang saya juga sebagai orang Islam juga bingung juga, karena ulamanya juga terpecah juga. Ada yang mengatakan, oh beda, ini kan pemimpin daerah, bukan pemimpin agama, jadi nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang, sama aja, kan pemimpin. Nah, ini kan saya Islamnya biasa-biasa saja, Pak. Jadi wajar kalau saya bingung kan. Ya, saya rasa juga banyak juga masyarakat Jakarta lain bingung juga. Akhirnya kan kita pakai yang rasional aja. Yang mana yang kira-kira program bagus. Nah, saya rasa program yang paling banyak mendukung suara untuk Anies itu adalah program rumah murah dan DP 0%. Karena di Jakarta, rumah itu mahal sekali, Pak. Tidak bisa lah kita dapat 1 miliar rupiah itu sekitar berapa ya, 300.000 ringgit mungkin, 300.000 ringgit ya. Itu barulah dapat rumah layak itu pada Jakarta. Itu juga ukuran 100 meter persegi. Jadi mahal sekali. Nah, Anies Sandi ini menjanjikan rumah harga 350 juta. Jadi sekitar 100.000 aja. Orang seneng kan? Gimana caranya? Terserah gubernur lah. Orang anggarannya banyak, kan bisa saya disubsidi setengah gitu ya, setengahnya lagi kita bayar. Ya senang lah masyarakat itu. Termasuk adik saya juga belum punya rumah, ya senang juga dia. Saya juga pengen juga, cuma nggak boleh. Ada peraturannya, syarat-syaratnya banyak juga. Tapi itu sangat membantu masyarakat miskin, terutama Ahok ini kan senangnya gusur-gusur. Jadi banyak yang nggak ada punya rumah sekarang. Jadi begitu ada program rumah murah itu, senang sekali mereka. Nah, tapi mudah-mudahan sih yang saya takutkan tidak terjadi. Jadi artinya memang pengkotak-kotakan SARA yang terjadi di Jakarta selama Pilkada Jakarta berlangsung, mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain. Karena itu jadi memang agak serem, Pak. Kayak misalnya I have my driver, itu enggak pilih Anies, cuma ada
tetangga-tetangga itu kan banyak yang pilih Anies. Jadi tetangga-tetangga lapor ke saya, Pak Henry, kenapa kok drivernya nggak pilih Anies? Islam bukan? Nah, pertanyaan begitu. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang boleh-boleh aja. Mungkin dia termasuk golongan Islam yang biasa-biasa tadi. Bingung kan? Ya sudah. Jadi memang waktu itu sampai begitu Pak. Ketua RT diancam diganti. Jadi ada yang, tapi ada juga yang memang, nah ini fantastisnya Ahok. Ada di beberapa daerah Anies Sandi itu nggak ada suaranya sama sekali. Ada cuma 2 lah, buat saksi aja. Sisanya Ahok Jarot. Habis semua Ahok Jarot. Nah, waktu di putaran pertama, pusingan pertama itu Anies Sandi hanya menang di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Tapi kemudian di putaran kedua dibabat habis. Semuanya mereka unggul. Itu luar biasa. Nah, ada yang bilang juga salah satu faktor yang mengalahkan Ahok itu pembagian. Jadi ada distribusi sembako di ujung-ujung. Yang mau pilih kasih sembako, yang mau pilih kasih sembako. Nah, orang Jakarta ambil sembako tapi tidak pilih orangnya. Agak licik ya Pak ya. Oh pilih, pilih sini sembako, udah masuk, tidak pilih. Nah itu mereka justru nggak suka dengan they don't like that kind of campaign. Jadi nampaknya cukup dihukum juga. Nah jadi kira-kira demikian pemaparan saya Pak Arifin. Mudah-mudahan cukup membuka juga wawasan bahwa itulah yang terjadi sekarang di Jakarta. Hanya besok memang saya juga akan pantau apa yang terjadi dengan aksi bela Islam yang 505 itu, 505. Kemudian hakim juga pasti dalam tekanan yang luar biasa malam ini. Apakah akan dihukum ringan atau berat? Dan besok pula, besok ini luar biasa. Besok ini juga penetapan secara resmi pilkada di Jakarta ini siapa pemenangnya. Resmi, walaupun baru hitung cepat ya. Hitung cepat kan Anies menang semua. Tapi besok lah ini keputusannya. Berapa dia menang, berapa kalahnya itu besok. Jadi besok ini buat Jakarta itu memang agak, apalagi hari Jumat. Kalau yang sudah sering hari Jumat Jakarta kan ada jam juga di mana-mana. Jadi luar biasa besok Jumat itu. Ada aksi bela Islam, ada keputusan pengadilan, ada keputusan pemilu juga. Tapi saya yakin sih aparat keamanan selama ini sih bertindak bagus, dan presiden juga sudah sangat bijak saat ini. Mudah-mudahan sih besok tidak ada apa-apa. Hanya memang ada PR besar untuk membuat kita kembali seperti sedia kala, seperti Indonesia apa adanya. Tapi harusnya sih bisa lah itu. Tidak lama lagi mudah-mudahan bisa dilakukan. Nah kira-kira gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mungkin kalau ada, boleh tanya jawab Pak Arifin. Silakan aja, langsung aja. Kalau ada pertanyaan selama waktunya masih ada, boleh lah. Kepada yang ada soalan sila. Ismail. Ya, nak. Tak, baring kata je Ismail tanya. Sila. Kalau ada berubah, apa kesannya pada Sila. pemilihan presiden nanti? Ini pertanyaan menarik. Semua kan tahu bahwa Pak Basuki ini teman dekatnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga dekat juga dengan presiden, dengan Ahok. Ini membuat peta politiknya agak
Kalau kita punya Twitter, sakit kepala Pak bacanya. Mana yang ini bilang bagus, ini bilang bagus, ini bilang jelek, hajar-hajar. Negatif campaign dan black campaign itu banyak sekali terjadi. Sakit kepala lah, makanya waktu itu sempat juga saya nonaktif juga tuh, nggak mau lihat juga, pusing. Nah, kemudian di Jakarta Pak, media yang paling dipercaya itu menurut hasil survei kedai kopi, itu yang paling dipercaya lalu misalnya Anies muncul, setelah itu ya Ahok muncul. Ahok muncul, Anies muncul. Nah, saya untuk membuat opini masif di masyarakat. Dia masyarakat hanya terutama yang menengah ke bawah ya memang Ahok bagus, Anies jelek di mata Najwa ya. Tapi nggak sampai mempengaruhi pilihan mereka juga. Nah kemudian memang faktor agama tadi cukup kuat Pak. Nah ini dimainkan juga oleh Anies Sandi, memang faktor agama ini juga cukup dimainkan. Nah tapi secara pesan komunikasi kampanye Pak, Ahok tidak punya pesan yang bisa diingat oleh publik, dan dia nggak tahu tuh, dan publik Jakarta sudah bisa membedakan mana kewajiban sebagai gubernur, mana yang prestasi sebagai gubernur. Jadi kalau kewajiban, siapapun gubernurnya pasti akan laksanakan. Nah, Ahok ini lupa bahwa menunjukkan bahwa ini adalah prestasi-prestasi dia. Dan kemudian dia tidak bisa membuat sebuah pesan yang terus diingat apa programnya Ahok sebetulnya. Dia selalu berpikir, dia selalu mengatakan saya akan lanjutkan saudara, saya akan lanjutkan saudara. Tapi Anies Sandi pesan komunikasinya dari awal jelas, oke, kemudian ujung-ujung itu DP 0%.
Pelayannya tanya lagi, saya nggak diperhatikan, Bapak perhatikan konglomerat saja. Nah itu Pak, jadi waktu itu memang different format yang terakhir itu. The committee invite some members of the community untuk juga bertanya. Nah itu cukup digunakan. Nah kalau kurang lebih begitu Pak, strategi kampanyenya memang mereka melakukan media sosial dan itu memang cukup mengganggu. Tapi menurut survei yang mereka percaya itu oleh warga Jakarta adalah televisi. Dan televisi yang mereka percaya itu adalah itu Indosiar, kemudian Antv, yang sebetulnya ya yang mereka tonton itu ya hiburan-hiburan yang menyenangkan, nggak pusing gitu. Kalau Metro TV, TV One itu mah agak pusing, walaupun membantu karir saya Pak. Cuma itu jarang lah ada warga masyarakat nonton lama itu, kecuali program-program menarik seperti ILC gitu-gitu. Nah sekarang Pak, TV One itu ada kena peraturan baru dari pemerintah. Dia berubah format sekarang, dari full TV berita hanya tinggal 20% saat ini. Jadi sekarang TV berita kami itu hanya tinggal 3, Kompas TV, Metro TV, dan iNews yang punya Haritanu. TV One hanya tinggal 20%. 80%-nya ikut-ikut Indosiar Pak. Ada drama Turki, India, dangdut gitu. Jadi mungkin bagus penghasilannya di sana. Jadi ya ada perubahan juga tuh sejak usai pilkada Jakarta. Jadi memang menarik. Nah, para Madinah sendiri juga nggak 100% Anies itu Pak. Bebas juga tuh. Rektor kami yang baru kan Prof. Firmansyah itu membebaskan, yang penting netral. Jadi ya terbagi juga, ada yang ke Anies, ada yang ke Agus. Mahasiswa juga begitu, ada yang ke Anies, ada yang ke Agus. Jadi kalau kita mau bikin debat sendiri di kampus tuh ya ada juga yang debat itu, karena satu pilih Agus, satu pilih Anies. Ya itulah kemarin. Memang atmosfernya still from the Pilpres 2014 Pak. Terbelahnya kan Jokowi, Prabowo. Yang sekarang juga gitu, mendukung Jokowi Ahok, mendukung Prabowo Anies. Nah ini mudah-mudahan nanti yang di negara lain, daerah lain tidak. Terima kasih Pak. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Henry. Pak, silakan. Pak Adri, kalau kita kumpul 2-3 soalan. Boleh siap. Sila. Soalan ya. Sekejap. Waalaikumsalam. Saya Hazrina binti Abraza. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang yang secara khususnya itu kita lihat antara salah satu faktor besar kemenangan Anies itu ialah faktor agama. Ya. Saya sebenarnya sempat ke Jakarta, Mas. Jadi setengahnya mengatakan itu sebagai agama dikomoditikan. Oh. Ditempelkan dengan citra agama itu. Kerana Ahok itu diberi wajah yang begitu jelek lah, senang cerita. Itu yang pertama. Tapi hasilnya kita pun sudah tahu keputusannya bagaimana. Cuma soalan saya, dan jadi saya sempat jugalah melihat karangan-karangan bunga yang banyak sekali itu di balai kota Bu. Di balai kantor gubernur itu. Sempat saya murta-murta 3 kali, yang keempat saya jalan kaki. Sebab saya ingin melihat secara peribadi sebenarnya, kalau yang satu pihak itu menggunakan sentimen Islam itu, saya melihat karangan-karangan bunga itu secara jelasnya menunjukkan, sebab dituliskan pengantar-pengantar yang Jakarta merintih. Saya fikir Jakarta berduka. Saya lihat sebahagian besar itu memang datang daripada sektor Kristian. Sebab saya pun ambil gambar semua dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adakah satu perkembangan sihat atau tidak untuk masa depan Indonesia sendiri. Saya bertanya soalan itu, bagaimana kita harus, kalau Pak Hendry sendiri melihat, bagaimana kita harus meredakan ketegangan itu. Maksudnya menggunakan agama itu sebagai satu peran dalam pemilihan calon-calon. Nanti kalau kita sebut wakil-wakil kat sini nanti. Sebab saya rasa trend itu juga sekarang sedang berlaku di Malaysia. Dan itu persoalan yang ialah memang sukar bagi semua orang Islam lah, saya rasa, untuk menjawab persoalan itu. Sebab nanti akan ditanya soalan yang tadi Islam biasa itu, nanti bagaimana akidahnya. Sebab kalau saya kebetulan duduk di Jakarta tu agak lama, dia sempat kalau naik dengan teksi, kalau supirnya itu orang Batawi,
Jelas dia mengatakan orang Betawi ini asalnya Jakarta. Maksudnya kalau Jakarta dengan Betawi itu tidak dapat dipisahkan. Dia cakap kalau Betawi itu dikenal kalau enggak pandai mengaji, itu bukan orang Betawi. Betul. Jadi dia cakap sudah pastilah kita pilih yang Muslim. Saya pun tanya pada bapak itu, walaupun yang Muslim itu korup tau Pak? Saya tanya begitu soalannya. Ya, kerana memang dia Muslim. Jadi apa saran bapak supaya saya rasa isu itu kita dah sebut tadi clash of civilization, dia akan jadi seperti itulah. Nah, supaya cuma bagaimana kita nak meredakan, mengharmonikan kembali. Apa saran bapak? Okey. Wallahualam. Terima kasih. Kita kumpul Ustaz Razali. Ustaz Razali. Terima kasih Pak Henry ya. Jadi sebelum pilkada baru ni ada beberapa kenyataan termasuk daripada Panglima TNI Gatot di secara live di TV1 terkait dengan campur tangan kuasa luar ke atas Indonesia. Jadi apakah itu mempengaruhi juga pilkada baru-baru ini, dan setelah itu pun pasca daripada pilkada tersebut apakah isu itu masih dibawa sehingga kan kita lihat kedatangan Raja Salman ke Indonesia pun juga dikaitkan dengan isu campur tangan luar yang dikaitkan juga dengan Bapak Ahok. Mohon penjelasan. Satu lagi di belakang saya punya soalan banyak berkait dengan puan tadi. Jadi saya pasti Bapak juga ada membuat sedikit kajian pemerhatian tentang suasana kita di Malaysia ni. Jadi mungkin boleh beri pandangan Bapak lah tentang kesamaan isu tadi, perkawaman tadi sekarang sangat kuat dipermainkan di Malaysia ni. Kita punya pilihan raya pun makin hampir kita semua tahu. Jadi bagaimana isu ni Bapak rasakan, adakah apa tu persamaan itu juga akan banyak berlaku juga di Malaysia. Dan juga satu lagi, apakah impaknya hubungan Jokowi ni dengan China tu, yang negara China yang kita tengok makin kuat besarnya hutang Indonesia dengan China. Sebagaimana puan kata sama macam Malaysia. Banyak persamaan di situ Itu sudah Pak Pak Arifin. Terima kasih Pak. Itu berat sekali itu, yang terakhir pertanyaannya nanti aja dah. Saya mulai dari Pak Ustadz yang kedua Pak tadi Pak. Jadi memang kehadiran waktu itu begini jadi ceritanya. Pada saat movement 411 411 itu Pak Jokowi itu hampir tidak hadir. Dia mau ke Sydney waktu itu. So waktu itu Pak Yusuf Kalla bertemu dengan massa. Nah kemudian entah siapa yang menjadi pembisiknya, Pak Jokowi tidak jadi ke Sydney menemui pendemo gitu. Cuma orang-orang sudah kadung lihat Yusuf Kalla yang pertama kali muncul. Nah kemudian di hari itu juga kalau saya tidak salah, memang TNI Polri bekerja dengan baik sekali meredam aksi tersebut gitu. Pak Tito dan Pak Panglima Pak Gatot malah sempat pakai kopiah waktu itu untuk menenangkan. Nah memang sejak saat itu nama Gatot Nurmantio ini terus saja digadang-gadang, bahkan di TV juga terus dianggap sebagai orang yang menenangkan. Walaupun kalau di Indonesia demo-demo itu tugasnya polisi, tapi memang waktu itu yang menggelora memang nama Pak Gatot. Nah akhirnya semuanya itu dihubung-hubungkan aja Pak, termasuk kehadiran Raja Salman. Karena kan baru saja kan akhir ini mungkin bapak-bapak juga lihat bagaimana Pak Jokowi mengeluh ya di YouTube tuh juga wah udah dipayungin, sesudah payungkan tapi dapatnya pinjaman tidak tahu banyak, tapi ya terserah aja, itu boleh-boleh aja. Tapi Pak Jokowi sudah melakukan tugasnya sebagai presiden dengan baik. Nah
memang kehadiran Raja Salman waktu itu dihubung-hubungkan karena hampir semua media di Indonesia memasang foto salamannya Pak Ahok dengan Raja Salman. Nah, itu sehingga masyarakat melihatnya, oh ini ada upaya dari media massa untuk membawa cerita Raja Salman ini untuk menguntungkan Ahok, bahwa waktu itu kan wah Raja Salman aja mau salaman sama Ahok waktu itu. At that time almost all media mention that things gitu. Nah, nampaknya kejadian ini juga berlanjut terus. Makanya kadang-kadang saya bilang sama teman-teman, salah satu yang menjadi faktor Anies Sandi menang itu, yang Anies Sandi harus terima kasih, itu ke Zakir Naik. Pak Ustadz Zakir Naik itu datang ke Jakarta, di ujung-ujung itu, walaupun tidak di Jakarta, di Bekasi waktu itu, banyak sekali yang hadir. Pesannya itu satu, pilih pemimpin Muslim waktu itu, Pak Zakir Naik itu. Makanya pada saat Pak Zakir Naik itu bilang, kan banyak media juga nanya ke saya, Bang, ada pengaruhnya nggak nih Zakir Naik bilang begini? Saya harus bilang tidak gitu, karena kalau nanti dibilang iya, saya takutnya waktu itu ada ekses-ekses yang nggak saya sukai. Saya bilang, oh hasil survei kan sudah mengatakan itu, 70% warga Jakarta menentukan sendiri pilihannya. Jadi tidak berpengaruh Zakir Naik, walaupun hati kecil saya mungkin ada pengaruhnya nih, besar juga. Nah, makanya itu terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, Bu. Bagaimana ini supaya gesekan ini tidak lagi terjadi? Bagaimana Jakarta terutama kembali seperti dulu? Ya ada Islam, cuma tidak dimasukkan ke dalam politik, tidak masuk ke ranah-ranah yang ada kaitannya dengan kebijakan publik misalnya. Nah, ini memang di beberapa kampus ini sudah dikaji, Bu, sedang dikaji cara-caranya. Sebetulnya Pak Jokowi punya metode yang jitu kalau dia lakukan. Namanya revolusi mental itu sebetulnya. Kan sejak beliau kampanye, beliau sering katakan revolusi mental. Nah, ini bila revolusi mental ini dilakukan dengan baik dan benar oleh kementerian, seharusnya sih tidak lagi ada gesekan antara Islam dengan agama lain, pribumi dengan non pribumi misalnya. Memang kan cukup mengkhawatirkan juga. Nah, selain itu memang harus berhenti sih. Nah, ini kan yang kita khawatirkan, betul kan, Bu? Saya juga tadinya pikir harusnya sudah selesai. Datang karangan bunga itu kan, banyak loh itu, 4.000. Makanya saya sempat ditanya, walaupun setelah itu saya dibully, Pak, di media sosial. Saya bilang sebaiknya karangan bunga itu dijadikan beasiswa saja, jadikan scholarship saja uangnya kan, lebih berguna. Wah, habis juga saya dibully. Itu datang dah, sudah nggak apa-apa lah. Nah, tapi karangan bunga itu jadi memperpanjang cerita, Bu. Harusnya memang tidak perlu terjadi. Nah, diperpanjang lagi kemarin pada saat May Day, karangan bunga itu dibakar oleh teman-teman buruh. Ada lagi ceritanya, gitu. Sekarang pindah karangan bunga itu ke TNI Polri. Barusan saya diwawancara oleh CNN, bilang CNN nanyanya juga lucu juga. Dia bilang itu karangan bunga untuk TNI Polri, untuk tentara dan polisi, apakah akan mempengaruhi hasil sidang besok, Bang? Ya, itu kan mesti jawab enggak, itu kan pertanyaannya. Masa jawab iya kan? Nah, jadi memang kita juga pengen, Bu. Saya juga menghimbau juga tuh kepada teman-teman memang yang pro Ahok maupun pro Anies. Sudah nggak perlu ada kelanjutan cerita dari situ. Tunggu saja nanti pelantikan di Oktober. Pelantikannya baru Oktober, Bapak Ibu sekalian. Jadi masih agak panjang. Karena besok ini saya lupa mention, di 505 juga itu ada bentangan 1 juta bunga dari pendukungnya Anies Sandi. Ampun deh, benar-benar dari Senayan sampai Tamrin. Jadi nggak selesai gitu. Ini ada karangan bunga, terus tiba-tiba ada 1 juta bunga, terus-terusan ya. Nah, ini kan saya khawatirnya juga kalau banyak yang terpengaruh kan, si aktornya atau sutradaranya, the directors of the show-nya kan senang kan. Sebenarnya kalau kita nggak nganggap itu ya, misalnya kayak saya ini kan, besok 505 ada di Kuala Lumpur gitu kan, bingung juga kan sutradara tuh. Wah, kalau semuanya cuek kayak saya kan mungkin nggak pasti selesai itu. Tapi memang betul di Jakarta ini saya juga mengkhawatirkan juga, Pak. Ada lagi aja terusannya.
Saya nggak tahu tuh Pak, siapa yang buat itu. Idenya tuh menurut saya nggak gimana ya, kok pengen gitu selalu hidup terkotak-kotak. Tapi walaupun itu hak sih, itu kan dilindungi oleh undang-undang juga di Jakarta, boleh-boleh saja. Tapi memang mudah-mudahan sih segera berakhir. Kalau ibu tanya apa solusinya, saya akan jawab itu. Kalau revolusi mental Presiden Jokowi dilakukan dengan baik, pasti ini cepat selesai dan masing-masing tidak terus-menerus terbawa suasana ini, karena memang masih lama Bapak Ibu sekalian, sampai Oktober. Ini kebayang kalau ini terus-terusan sampai Oktober, ada Ramadan, ada Idul Fitri, waduh capek juga kita. Nah, terakhir Pak, tentang pertanyaan tadi tentang Malaysia, saya perhatikan sih Pak, tapi saya mungkin lebih tahu Bapak lah dibandingkan saya, walaupun saya sempat lihatlah di TV tentang kejadian-kejadian di Malaysia dan Kuala Lumpur. Dan kita ini kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Arifin, serumput ya. Diambil aja Pak pelajaran supaya tidak terjadi hal-hal seperti di Jakarta pada saat ini terjadi. Ini kan sebenarnya kalau ditarik-tarik momennya memang rentan negara seperti kita ini Pak, pada saat banyak agama, banyak suku jadi satu, memang harus saling menghormati, itu kuncinya. Apakah Pak Ahok benar-benar bermaksud menistakan agama yang Al-Maidah 51 itu? Kalau kata pengadilan sih iya, tapi tidak terlalu berat, makanya didukungnya 1 tahun. Nah, harusnya sih selesai pada saat keputusan hukum itu diberikan. Tapi kalau tentang kondisi di Malaysia, saya rasa saya nggak boleh tidak berhak bicara Pak, karena Bapak yang lebih tahu itu. Nanti ditulis di koran lagi saya sok tahu kan malu juga jadinya. Jadi kira-kira gitu Pak, kira-kira. Tapi kalau nanti selesai forum kita ngobrol-ngobrol tentang itu mungkin bisa loh Pak. Jadi kira-kira gitu. Gimana Pak Arifin? Sudah Pak. Gini Pak, saya ini bawa oleh-oleh Pak Arifin. Tapi cuma 3. Jadi mungkin saya atur-atur aja lah. Mungkin Pak Ridwan sama Pak Sahrudin bisa pilih 3 penanya terbaik, itu yang dapat lah Pak. Karena cuma 3, tadi yang nanya banyak. Jadi kira-kira gitu sebagai penutup. Nanti saya serah terimakan itu oleh-oleh Jakarta untuk dibagi. Ya, boleh juga. Boleh pilih, tapi yang nanya ya Prof. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas sambutannya. Ini kehormatan buat saya. Banyak kita berbincang, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Prof. Sahrudin. Waktu itu di Jakarta saya sempat mengutarakan ide untuk ini Pak. Sekarang kan kaum milenial sudah tumbuh Pak. Bagaimana kaum milenial di negara ASEAN memandang ASEAN Pak? Mungkin beda cara pandang generasi milenial dengan bapak-bapak atau dengan zamannya saya. Mungkin beda mereka melihatnya. Jangan-jangan mereka juga nggak peduli juga. Karena generasi milenial ini menurut saya memang agak tumi. Yang paling penting tuh ke dirinya dia. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Henry yang telah bersama-sama menyampaikan satu analisis yang saya kira cukup bermakna, penuh dengan informasi untuk kita memahami isu-isu dan juga perkembangan semasa berkaitan dengan pasca pemilihan Gubernur Jakarta, ya. Dan maklumat yang lain itu saudara boleh dapati daripada website kita. Dan dan program-program seterusnya daripada Institut Darul Ihsan juga saudara boleh dapat daripada laman web. Cuma sedikit saya nak ambil kesempatan sini nak memaklumkan bahawa di peringkat Institut Darul Ihsan kita ada maklumkan dalam website dan juga siaran media kita bahawa
kita sebagai urustia untuk menyambut kedatangan Syekh Dr. Rashid Ghannouchi. Namun demikian, kita menerima berita bahawa beliau yang asalnya dijadualkan menjadi tetamu Kerajaan Negeri Selangor tidak dapat hadir kerana perkembangan terkini lah yang berlaku di Tunisia. Jadi beliau mengirimkan salam kepada semua dan insya-Allah kalau ada rezeki untuk hadir jugalah pada arrangement yang akan datang. Kita dah update perkara tersebut di dalam Facebook dan website, jadi saya ambil peluang pada hari ini untuk memaklum